بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian secara offline. Kita bisa bertemu, berjumpa insyaallah. Walaupun dalam keadaan kondisi kita harus tetap bersabar menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan. Semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah ini dari kita sekalian dan dari seluruh kaum muslimin, seluruh belahan bumi kaum muslimin. Kita melanjutkan di sesi pertama pembahasan tentang akidah dari kitab Lum'atul I'tiqad yang diberi ta'liq atau diberi komentar di syarah singkat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita akan mengkaji tentang firaq, yakni firqah-firqah di dalam Islam, yakni kelompok yang menyimpang yang menisbatkan kepada Islam, dan hukumnya mereka dihukumi tetap sebagai seorang muslim, namun muslim yang sesat, muslim yang menyimpang. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa umat ini akan berpecah belah pemahamannya, dan yang berpecah belah pemahaman ini adalah dalam dasar-dasar agama, pokok-pokok agamanya. Itu tentang masalah akidah diantaranya. Ya. Ada yang menarik dari perkataan mu'allif, kita baca di poin 93. Berkata al-mu'allif rahimahullah, wa kullu muttasim bi ghairil islam wa sunnati mubtadi'un. Semua yang menamakan terhadap selain Islam dan sunnah, maka dia mubtadi, dihukumi sebagai ahli bid'ah. Jadi kalau menamakan dalam Islam, kita beragama berislam menamakan dengan nama-nama yang syar'i seperti Islam, atau sunnah seperti ahli sunnah, atau yang ada dasarnya dari hadis-hadis seperti firqah an-najiyah, golongan yang selamat, atau taifah al-mansurah misalnya, itu nama-nama yang syar'i. Adapun selain dari itu, maka itu termasuk dari ahli bid'ah, karena berarti nama-nama tersebut nama-nama yang tidak syar'i, seperti jamaah A, jamaah B, jamaah fulan, jamaah alan, atau yang dinisbatkan kepada orang atau kepada pemimpinnya atau kepada pencetusnya, seperti Jahmiyah, ya, seperti Asy'ariyah kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan yang semisalnya. Lah kata beliau, karrafidhati, seperti Rafidah, wal Jahmiyati, dan seperti Jahmiyah. Penisbatan ahli bid'ah dalam penamaan mereka imma kepada salah satu dari tiga sebab penamaan. Yang pertama kepada nama pemimpinnya, ya, seperti Jahmiyah, dinisbatkan kepada Jaham bin Safwan. Atau yang kedua kepada perbuatan buruk mereka, seperti Rafidah. Ini perbuatan buruk mereka adalah yarfad, rafadha, mereka menolak para sahabat, menolak Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, menolak. Atau kepada kebid'ahan mereka seperti Khawarij, wal Khawariji, wal Qadariyati, atau seperti Qadariyah, atau seperti Murji'ah, atau seperti Mu'tazilah, yakni kebid'ahan mereka dalam masalah khuruj, memberontak kepada penguasa, atau Qadariyah, ya, kepada kebid'ahan mereka berupa tidak berimannya kepada takdir, atau kepada Murji'ah. Murji'ah artinya mengakhirkan, mengakhirkan amal terhadap penamaan iman. Ya, jadi Murji'ah adalah kaum yang tidak memasukkan amal terhadap penamaan iman. Atau Mu'tazilah, bid'ah mereka diambil dari kata al-i'tizal, atau diambil dari kata fi manzilah bainal manzilatain, yakni orang yang berbuat dosa itu
di dunia tidak muslim, tidak kafir, dari Islam keluar, ya, dari Islam keluar, tapi belum sampai kepada kekufuran, maka tidak muslim, tidak kafir, tapi berada fi manzilah bainal manzilatain, sehingga disebut mereka Mu'tazilah atau i'tizal, menyempal dari majelisnya Al-Imam Hasan Basri rahimahullah taala. Nah, berarti Mu'tazilah itu munculnya di zaman tabi'in. Ya. Atau Karomiyah. Nah, Karomiyah disandarkan kepada nama. Ya. Jadi Muhammad bin Karam yang meninggal tahun 255 Hijriyah. Yang dia memiliki kesesatan diantaranya dalam masalah iman, kata Muhammad bin Karam yang mereka dinamai dengan Karomiyah, bahwa iman, kata mereka, an-nutqu bil lisan walau lam yusaddiq biqalbih. Iman itu cukup diucapkan di lisan walaupun tidak dibenarkan di dalam hatinya. Di antara kesesatan Karomiyah yang lain adalah dia menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi dalam masalah sifat dia termasuk musyabbihah atau mumatsilah. Wa kulabiyah disandarkan kepada nama orang. Ya. Nah, ini semua, ya, semua perhatikan kata Imam Ibnu Al-Qudamah, itu semuanya adalah ahli bid'ah. Ya. Kulabiyah. Di mana kesesatannya kulabiyah? Karena mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kulabiyah. Wa nadhairihim, dan yang semisal mereka. Apa yang semisal? Seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, ya. Fahadihi firaqud dhalal, maka semua ini firqah yang sesat. Jadi yang menyatakan Kulabiyah sesat, Asy'ariyah sesat adalah bukan Wahabi yang menyatakan sesat Asy'ariyah itu, tapi Imam Ibnu Al-Qudamah Al-Maqdisi yang hidup di abad ke-6, ya. Wa tawaif al-bid'ah, ya. Dan dia termasuk kelompok-kelompok yang bid'ah. A'adanallahu minha, kita berlindung kepada Allah dari kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Inilah perkataan dari Al-Imam Ibnu Al-Qudamah Al-Maqdisi, kemudian disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Alamatu ahli bid'ah, ini judulnya tanda-tanda ahli bid'ah. Ya, dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qudamah tadi dijelaskan oleh Syekh, alamatu ahli bid'ah wa dzikru ba'di tawaifihim. Tanda-tanda ahli bid'ah dan penyebutan sebagian kelompok-kelompok dari kalangan ahli bid'ah. Ya. Taib li ahli bid'ah alamatun minha. Ahli bid'ah memiliki tanda-tanda, di antaranya kata beliau, perhatikan, yang pertama, annahum yattasifuna bighairil islami wa sunnah. Jadi mereka itu mensifatkan, menamakan, boleh mensifatkan itu, mereka menamakan dengan yang selain Islam dan sunnah. Seperti tadi Jahmiyah, Qadariyah, apa itu, nama apa itu? Ya, termasuk sekarang kelompok-kelompok yang modern sekarang. Jama'atu fulan, ada itu. Anda enggak berani nyebut. Sebab masih baru. Jama'atu fulan, jama'atu al-muflisin misalnya. Jama'atu, banyak nama-nama jamaah. Kenapa disandarkan kepada nama tersebut? Yang dia bukan Islam, bukan sunnah. Ya. Bima yuhaditsunahum minal bid'ah al-qawliyah wal fi'liyah wal aqdiyah. Ya. Yang mereka mengada-ada dengan kebid'ahan berupa dalam perkataan atau dalam perbuatan atau dalam akidah. Jadi bid'ah itu bisa bid'ah dalam perkataan, bisa bid'ah dalam perbuatan seperti ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan seperti salat, ya. Jadi kalau bid'ah itu adanya pada ibadah jemaah, berarti bid'ah dalam salat, bid'ah dalam baca Quran, bid'ah dalam solawat, bid'ah dalam zikir, bid'ah dalam ibadah, bid'ah dalam puasa, ya. Al-qawliyah seperti perkataan, bid'ah-bid'ah, zikir-zikir, salawat-salawat yang bid'ah. Seperti salawat Fatih itu katanya baca salat Fatih 1 kali itu lebih afdal dari baca Quran 5.000 kali jemaah.
Salawat Fatih 1 kali dibaca lebih afdal daripada baca Quran berapa kali? 5.000 kali. Ini kesesatan orang-orang tasawuf. Yang lebih parah bid'ah wal aqdiyah atau wal aqidiyah. Bid'ah dalam masalah akidah. Seperti akidah itu seperti Syiah, seperti Rafidhah tadi, seperti Qadariyah, Murji'ah. Jadi bid'ah dalam masalah akidah yang konsekuensinya bisa kufur. Jadi bid'ah itu hukumnya haram. Semua bid'ah hukumnya haram, namun keharaman itu tingkat-tingkat jemaah. Ada yang keharaman mencapai kepada kekufuran. Ada yang keharaman yakni hanya perantara kepada kesyirikan. Seperti sholat di kuburan, itu bid'ah. Dan kerusakannya akan menghantarkan kepada kesyirikan. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW. La tusallu ila al-kuburi wa la tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat menghadap ke kubur, jangan kalian duduk di atas kubur. Jadi sholat di atas kubur atau sholat menghadap kubur, itu bukan syirik, tidak syirik dia karena dia nyembah kepada Allah. Atau menyembelih kurban di kuburan wali itu tidak syirik karena dia menyembelih untuk Allah. Bersedekah dan yang semisal di kuburan itu tidak syirik, tapi itu semua bid'ah karena menetapkan tempat yang tidak ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Karena pasti menganggap lebih baik. Kenapa harus kurban di kuburan wali? Kenapa tidak di rumah saja kurban? Kenapa tidak di lapangan saja? Ya. Jadi bid'ah terkadang pada al-qauliyah, terkadang pada fi'liyah, terkadang pada al-aqdiyah. Taib. Yang kedua tanda di antara tanda ahli bid'ah atau tanda pelaku bid'ah, annahum yata'assabuna li ara'ihim wa la yarji'una ila al-haq wa in tabayyana lahum. Mereka itu ta'assub. Apa ta'assub? Ta'assub itu fanatik li ara'ihim, kepada pendapat-pendapatnya. Ya, maka perhatikan ahli bidah kalau sudah memegang suatu pendapat dia nemu dalil pun cuek saja, enggak peduli dengan dalil. Ya. Fala yarji'una ilal haq, dia tidak mau kembali kepada kebenaran walaupun jelas kebenaran bagi dia. Ima karena hawa nafsu, ima karena gengsi, atau banyak macamnya ahli bid'ah, banyak alasannya. Yang jelas intinya mereka ta'assub li ara'ihim. Ya. Yang ketiga, annahum yaqrahuna a'immatal Islam wad din. Nah ini. Mereka itu membenci para ulama Islam. Ulama Islam ya ulama rabbani, ulama yang berpegang dengan sunnah Nabi. Itu mereka benci, mereka gelari bahkan dengan gelar-gelaran yang buruk. Seperti orang-orang Khawarij yang mengatakan kepada para ulama-ulama yang mengajarkan ilmu din, ilmu syar'i, katanya mereka adalah ulama-ulama penjilat penguasa. Ketika ulama-ulama ahli sunnah memerintahkan taat kepada pemimpin, kepada penguasa, mereka mengatakan itu adalah ulama us-salatin, ulama penjilat penguasa atau ulama haid wan nifas. Ulama yang taunya cuma haid nifas saja karena selalu mengajarkan ilmu saja, enggak pernah jihad katanya, enggak pernah pegang senjata, enggak pernah jihad ke Palestina, enggak pernah jihad ke mana dulu? Ke Suriah misalnya. Jadi hanya bisanya ngomong doang di masjid-masjid, hanya bisa ngomongin haid nifas perempuan. Na'udzubillah. Ya. Makanya mereka anehnya orang-orang Khawarij itu kalau urusan ibadah, fikih, ya, salat dan semisal, itu yang dia baca kitab-kitab Syekh Albani, yang dibaca kitab-kitab Syekh bin Baz, orang-orang Khawarij ini. Giliran urusan perang, enggak dibaca kitab para ulama ahli sunnah. Di mana perang ada adab-adabnya, jihad ada syarat-syaratnya. Dia baca untuk urusan jihad adalah mereka ulama-ulama ulama-ulama yang buruk. Seperti di antaranya Usama bin Laden dibaca, Abdullah Azzam yang dibaca. Ini yang mengajarkan radikalisme, terorisme, yang mengajarkan jihad dengan tanpa dalil-dalil syar'i, dengan tanpa aturan-aturan yang benar. Yang penting jihad hanya semangat, ya, bunuh orang kafir dan semisalnya. Ya, itu anehnya mereka. Urusan salat percaya dengan Syekh Albani. Kenapa kalau jihad enggak percaya dengan Syekh Albani rahimahullah taala? Di sini di antaranya mereka membenci para a'immatul Islami wad din, membenci para ulama Islam. Maksudnya ulama yang berpegang teguh dengan Islam, berpegang dengan sunnah. Nah sekarang kita kaji wa min
tawaifihim, di antara tawaif itu jama dari taifah, di antara kelompok-kelompok ahli bid'ah. Sekarang bicara dengan kelompok. Yang pertama Ar-Rafidhah. Ini tulis mungkin Ar-Rafidhah. Jadi enggak usah pakai ya, Ar-Rafidhah. Kebaca anda ya kan? Ummahat kebaca jelas ya? Baik. Siapa Rafidhah ini? Rafidhah ini maksudnya Syiah. Ya, mereka menamakan dirinya Syiah. Rafidhah yang dimaksud adalah kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa humul ladzina yaghluna fi alil bait. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim, yang gulu terhadap ahlul bait. Ya, dan itu dakwah mereka, mengajak menyuruh agar cinta ahlul bait. Ya, tanpa kalian seru, kita ini sudah mencintai ahlul bait dari segalanya. Karena ahlul bait keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan antara sahabat dengan ahlul bait, ya, secara umum ya tentu lebih afdal ahlul bait. Karena kalau sahabat belum tentu ahlul bait. Tapi ahlul bait di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pasti dia sahabat. Walaupun ahlul bait nanti tidak harus sahabat cuma ya, karena ahlul bait itu akan terus ada sampai hari kiamat. Karena ahlul bait adalah dia keturunan anak cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukaffiruna man adahum minas sahabah. Dan mereka mengkafirkan dari selain ahlul bait dari kalangan sahabat. Au yufassiqunahum, atau memfasikan, tidak mengkafirkan, memfasikan. Ini mencela sahabat termasuk bentuk. Para ulama mengatakan mencela sahabat jumlatan secara umum atau apalagi total sahabat dicela, nah jelas kekufurannya. Karena berarti menentang Al-Quran, menyelisih Al-Quran, di mana Al-Quran memuji siapa Al-Quran? Memuji para sahabat. Dia malah mengkafirkan, ya, atau memfasikan. Wahum firaqun syatta. Dan mereka Rafidhah ini adalah firqah-firqah yang banyak. Ini banyak sektenya. Ya. Banyak sektenya. Ada Ismailiyah, ada Nusairiyah. Ya, yang paling ekstrim di antara sekte Syiah atau Rafidhah, yang paling ekstrim adalah yang menuhankan Ali. Yani Ali adalah ilah. Ali itu bukan sahabat lagi, ya, bahkan ilah. Dan ini adalah para pengikut daripada Abdullah bin Sabah. Karena datang Abdullah bin Sabah kepada Ali dan mengatakan, anta ya Ali antal ilah. Wahai Ali, engkau adalah ilah. Ya, engkau adalah sesembahan yang berhak disembah. Ya. Faminhumul gulah, di antara mereka al-gulah. Apa gulah? Yang ekstrim. Alladzina da'u, orang-orang yang menyeru, ya, anna aliyan, bahwasanya Ali ilahun. Ali sesembahan. Ya. Idda'u itu bisa mengklaim, ya. Bisa idda'u itu menyeru, mengajak, meyakini juga bisa. Terjemahan idda'u. Wa minhum duna dzalik, dan antara mereka ada yang tidak ekstrim. Namun tidak ekstrim tetap sesat para jemaah, karena minimal kalau dalam kacamata Syiah ya minimal sahabat itu adalah orang-orang yang tidak benar. Minimal. Wa awal ma dhaharat bid'atuhum fi khilafah Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan yang pertama menampakkan atau bidah mereka nampak itu pada zaman pertama, kebidahan mereka nampak pada zaman khilafah Ali bin Abi Thalib, hina qala lahu Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Saba'in. Manakala hina itu ketika Abdullah bin Sabah qala lahu, berkata kepada Ali, antal ilah, wahai Ali, engkau adalah al-ilah. Digituin Ali bukannya GR. Oh, iya Ali siapa dulu gitu. Enggak ngomong gitu Ali. Bahkan dia benci Ali kepada Abdullah bin Sabah, dan Abdullah bin Sabah adalah orang Yahudi dari Yaman. Dari Yaman di zaman Rasul banyak Yahudi. Makanya Nabi ketika perintahkan sahabat Mu'adz bin Jabal dakwah ke Yaman, apa kata Nabi? Innaka satati qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi kaum dari golongan ahli kitab di Yaman. Karena banyak ahli kitab saat itu. Salah satunya Abdullah bin Sabah ini. Taib. Ali marah, fa'amara Ali radhiyallahu anhu, fa'amara Aliyun, ya antum kasih harokat kalau yang punya kitabnya, Aliyun, Ali radhiyallahu anhu memerintahkan bi ihraqihim,
untuk membakar mereka. Nah, Ibnu Abbas pernah menegur Ali karena yang namanya membakar dengan api, ya membunuh, ya itu tidak dibenarkan. Namun Ali ini saking bencinya jemaah, ya saking bencinya orang yang mengatakan Ali disanjung lo malah benci karena sudah disanjung berlebihan, itu kesyirikan. Ya. Ibnu Abbas pernah menegurnya agar jangan dibakar karena ada hadis Nabi SAW bersabda, la yu'adzabu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh, yakni tidak ada yang mengazab dengan api kecuali zat yang memiliki api. Siapa zat yang memiliki api? Allah Azza wa Jalla. Makanya antum juga nggak boleh membunuh dengan api, nggak boleh. Misalnya ada tikus, ya dibakar dengan api, ya. Sebagian ulama yang menyerupakan membunuh dengan raket membunuh nyamuk dengan raket listrik. Sebagian katanya itu api, tapi yang benar tidak apa-apa, itu bukan api. Ya, nggak ada api, mana api, dia hanya aliran listrik begitu saja. Ya, maka itu dibolehkan insya Allah. Adapun dengan api jelas-jelas seperti membakar tikus, ya tidak boleh. Itu tikus dibunuh. Ya, membunuh dengan cara yang baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh maka perbagus dalam membunuh. Taib. Diperintahkan dibakar, dihukum kelompok ini. Wa haraba za'imuhum Abdullah bin Sabah. Dan kabur za'imuhum, pentolan mereka. Ini kelompok Sabaiyah dinamai para ulama. Harab, harab? Kabur dia. Za'imuhum, za'imnya, za'im ini pentolannya. Abdullah bin Sabah ilal Madain, ke daerah Madain. Dibiarkan oleh Ali. Jadi lolos dia, Abdullah bin Sabah. Taib, wa madhabuhum fis sifat. Perhatikan jemaah. Madhab mereka tentang sifat. Kenapa Syekh membahas tentang sifat jemaah? Karena kitab ini, kitab Lum'atul I'tiqad ini banyak membahas di awal tentang masalah sifat-sifat. Dan kesesatan penyimpangan di zaman penulis memang masalah sifat-sifat Allah, sehingga biasanya kitab-kitab akidah kalau tujuan untuk membantah kesesatan tersebut dia selalu diawalkan pembahasannya. Seperti Lum'atul I'tiqad membahas di awal tentang sifat. Kitab Imam Ahmad bin Hanbal di awal bahasan tentang takdir. Karena di zaman beliau takdir merajalela. Kemudian fitnah khalqul Quran. Ya. Imam Humaidi juga begitu, diawalkan masalah takdir. Ya, karena memang takdir di zaman beliau, kesesatan dalam masalah takdir merajalela. Di zaman Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini, beliau ingin membahas diperdalam dalam masalah sifat Allah. Maka Syekh pun menjelaskan kelompok ahli bidah tersebut dalam sifat bagaimana. Tolak ukurnya dalam sifat jemaah. Seperti ada ikhwan yang tanya dari Malang, ikhwan ini, Ustaz, bagaimana anak belajar bahasa Arab kepada orang yang berakidah, akidahnya menyimpang, yakni dia mengatakan Allah di mana-mana. Itu hukumnya berarti belajar bahasa Arab kepada ahli bid'ah. Saya katakan kalau memang di Malang tidak ada lagi orang yang mengajarkan bahasa Arab, tidak masalah. Belajar, ya, karena kita bukan belajar tentang akidah, belajar bahasa Arab. Ulama membolehkan, namun dengan syarat tadi di Malang tidak ada lagi yang mengajar bahasa Arab. Tapi apa mungkin jemaah? Masa nggak ada lagi orang yang ngajar bahasa Arab selain Asy'ariyah atau selain dari kalangan ahli bid'ah? Ya. Banyak yang online juga banyak. Ya, ahli sunnah yang ngajar bahasa Arab. Nah, jadi madhabuhum fi sifat mukhtalaf. Faminhumul musyabbih. Faminhumul musyabbihu. Jadi madhab Syiah dalam masalah sifat Allah itu beraneka ragam. Di antara mereka ada yang musyabbih, menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Wa minhumul mu'attil. Nah, jadi antum tahu akidah Syiah tentang sifat Allah, ada yang al-mu'attil yang mengingkari ada. Wa minhumul mu'tadil, ada juga yang mu'tadil dalam masalah ini. Ya. Taib, wa summu Rafidhah li'annahum rafadu Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Perhatikan, mereka dinamakan Rafidhah li'annahum karena mereka rafadu. Apa rafadu? Menolak tadi, menolak Zaid bin Ali bin Al-Husain. Ini cucunya Al-Husain yang meninggal di padang Karbala. Jadi Al-Husain punya anak namanya Ali, punya cucu namanya Zaid. Nah, Ali ini ketika Husain di Karbala, dia tidak ikut jemaah. Jadi di Karbala ada yang mati namanya ikut bersama Husain bersama bapaknya namanya Ali.
tapi bukan Ali ini. Kalau ini Ali namanya Ali Zainal Abidin. Ya. Ali yang anak Al-Husain adalah Ali Zainal Abidin. Punya anak namanya Zaid. Nah, Zaid ini ya, dan ikhwan, tolong diingat, semua imam-imam Syiah itu hanya klaim orang-orang Syiah saja. Dan mereka bukan imam. Terus mengklaim bahwa mereka adalah imam-imam itu tentu katanya Syiah. Tidak, mereka ahli sunnah. Bahkan mereka para imam-imam yang dianggap oleh Syiah sebagai imam, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain dan anak keturunannya, itu semua mereka berlepas diri dari apa yang diaku oleh orang-orang Syiah. Persis dengan orang-orang ahli kitab. Mengklaim mengaku nabi, para nabi-nabi mereka tidak mengakui karena kesesatan mereka, merubah-rubah kitab suci mereka. Demikian cuma banyak sekarang hanya sekedar klaim sekarang ini. Seperti antum lihat, orang yang berakidah Jahmiyah yang mengatakan Allah istaula, Allah istiwa di atas aras, maknanya Allah istaula, menguasai aras. Ini akidah siapa? Ini akidah Jahmiyah. Ngakunya aswaja, ahlu sunnah. Jadi banyak sekarang pengklaiman. Ini hati-hati di zaman ini, kita hidup di zaman banyak masyhur berkembang pengklaiman terhadap sesuatu, bahkan yang padahal sesuatu itu tidak mengakuinya. Mengklaim ahli sunnah padahal ahli sunnah tidak berlepas diri darinya. Yani tidak mengakuinya. Ya. Lihat Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, hina sa'aluhu, ketika orang-orang Syiah bertanya kepada Zaid an Abi Bakrin wa Umar, tentang Abu Bakar dan Umar. Yani diuji, dicek, dites. Zaid, bagaimana engkau pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Yang mereka inginkan apa? Oh, Abu Bakar kafir, Umar kafir, itu yang mereka inginkan. Ternyata jawabannya lain. Fatarahham alaihima, malah mendoakan radhiyallahu anhu kebaikan, memuji-muji, menyanjung Abu Bakar dan Umar. Bahkan mengatakan dia adalah dua wazirnya kakekku. Dia adalah dua sahabat dekatnya kakekku, kata Zaid. Maka mereka pun benci, marah. Farafaduhu wa ab'adu anhu. Mereka menolak Zaid dianggap sebagai imam dan mereka menjauhi dari Zaid. Disitulah sebagian pendapat kenapa mereka disebut Rafidah. Ada lagi pendapat lain disebut Rafidah karena yarfad khalifata Abi Bakrin wa Umar, atau khalifatai Abi Bakrin wa Umar. Mereka disebut Rafidah karena mereka menolak Khalifah Abu Bakar dan Umar. Ada lagi mereka disebut Rafidah karena yarfadul Islam bil kulliyah. Mereka menolak Islam secara total. Apa yang diharapkan dari Syiah sudah? Quran sudah tidak asli. Abu Bakar, Umar dan seluruh sahabat kafir. Aisyah di neraka. Lalu apa yang diharapkan lagi dari agama Islam ini? Orang-orang Syiah. Syiah sudah seolah bukan lagi Islam sudah. Maka disebut rafadu, mereka menolak Islam. Sebagaimana kata Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Beliau mengatakan innar rawafid laisu minal muslimin. Sesungguhnya Rafidah bukanlah orang-orang Islam. Karena rusaknya akidah mereka. Ya. Taib. Wa summu anfusahum Syiah li'annahum yaz'umun annahum yatashayya'una li alil bait. Mereka wasummu ya anfusahum, mereka menamakan diri mereka Syiah. Syiah itu artinya ikhwan secara bahasa, Syiah itu artinya yakni pembela, pendukung, pro. Dulu ada pro fulan ya. Pro Ali. Pro Ali itu namanya Syiah Ali berarti. Ya. Jadi pendukung, li'annahum yaz'umun, karena mereka menyangka atau mereka mengaku annahum yatashayya'una li alil bait. Mereka adalah mendukung ahlul bait wa yantasiruna lahum wa yutalibuna bihaqqihim fil imamah, menolong ahlul bait dan mereka menuntut hak mereka, yakni hak ahlul bait karena sebagai imamah yang menjadikan kepemimpinan atau yang menjadi hak menjadi pemimpin, menjadi imam adalah dari kalangan ahlu al-bait. Taib, antum catat, ada catatan tambahan, yaitu di antara akidah Syiah ikhwan. Satu, tidak belajar nulis di sini, jalan ini.
Iko ndawana tintanin dia. Tulis layar ini. Judulnya ini tadi di antara akidah Syiah yang rusak, akidah Syiah yang rusak. Taib yang pertama keyakinan kekufuran para sahabat. Baik, Masya Allah. Ini kalau orang muslim yang buat teknologi, wallahi ganjarannya besar sekali dia. Baik. Ini mereka meyakini bahwa para sahabat setelah wafat Nabi murtad, ya. Dan konsekuensinya ini adalah jelas mendustakan apa, ikhwan? Al-Qur'an. Konsekuensinya ini jelas mendustakan Al-Qur'an. Ya, konsekuensinya mendustakan Al-Qur'an. Konsekuensinya mendustakan Al-Quran. Surat apa saja nih, catat. Itu Quran surat Taubah. Taubah berapa? 100. Yang kedua Al-Fatih ayat 9. Yang ketiga Quran surat Al-Hadid ayat 10. Al-Hadid dan lain-lain banyak dari ayat Al-Quran yang isinya tentang pujian para sahabat. Baik, akidah Syiah yang kedua ya'taqiduna, bahasa Arab sekarang belajar, anna, berkecil ya, slide. Ya'taqiduna anna al-khilafah, aywa, anna al-khilafata laysat Abi Bakrin wala li Umar wala li Utsman, atau wa saja langsung Abu Bakir wa Umar wa Utsman. Dan yang berhak setelah Nabi jadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Taib. Yang ketiga, ya'taqidun, ini sama, ya'taqidun anna Nabi, melanjutkan. Yang ketiga bahasa Indonesia saja supaya cepat. Yang ketiga meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada 12 orang untuk menjadi imam dari kalangan Ahlul Bait. Dan ini keyakinan yang dusta gitu. Nabi tidak pernah wasiat untuk 12 orang ini. Yang 12 itu adalah Ali bin Abi Thalib. Yang 12 orang itu siapa? Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali, yang ketiga Al-Husain bin Ali,
Al-Husain bin Ali sudah. Lalu anak keturunan Husain. Siapa setelah Al-Husain? Anak keturunannya. Siapa yang pertama? Ali bin Al-Husain yang digelari Zainal Abidin. Jadi aneh bin ajaibnya itu kenapa turunan Husain gitu. Kenapa hanya Husain? Kenapa kalau nyembah-nyembah pun selalu dipanggilnya ya Husain, ya Husain. Dipanggil ya Husain seperti memanggil Allah. Kenapa tidak yang lain? Maka kekhalifahan, keimaman pun, kekhalifahan harus kepada anak keturunan Husain. Siapa yang pertama sekali? Berarti yang keberapa ini? Yang kelima ya. Siapa? Ali bin Al-Husain yang digelari Zainal Abidin. Lalu Muhammad bin Ali yang digelari Al-Baqir. Lalu anaknya lagi yaitu yang keberapa ya kawan berarti? Hah? Enggak, secara dari awal aja ya. Hah? Taib. Ja'far bin Muhammad yang bergelar atau digelari As-Sadiq. Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Jadi Ali bin Al-Husain Zainal Abidin, Muhammad bin Ali Al-Baqir, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Lalu Musa bin Ja'far Al-Kadhim. Kadhim. Bidhad begini. Kadhim. Qaf. Ininya. Kadhim. Baik. Lalu yang keberapa? Setelahnya ya, Ali bin Musa Ar-Ridha. Ali bin Musa Ar-Ridha. Lalu yang berikutnya Muhammad bin Ali Al-Jawad. Al-Jawad ini gelar-gelarnya ya, Al-Jawad. Yang keberapa tadi Muhammad itu? Hah? 1, 2, 3, 4, 9 ya. Yang ke-10 Ali bin Muhammad Al-Hadi. Gelarnya Al-Hadi. Ali bin Muhammad Al-Hadi. Ya. Lalu yang berikut Al-Hasan. Al-Hasan. Lalu berikutnya terakhir ini tahun 260 dia menghilang ke gua di Sirdab. Ini namanya Muhammad bin Al-Hasan katanya. Padahal Muhammad bin Al-Hasan itu tidak punya anak. Cuman dibuat-buat, makanya yang ke-12 ini adalah itu imam khayalan istilahnya. Kalau yang berapa? Yang 11 ini orangnya jelas dan itu orang-orang saleh semua dan itu para ahlul bait yang wajib kita cintai. Dan itu bukan imamnya orang Syiah, itu adalah ahlul bait yang kita wajib mencintai mereka. Ya, dan mereka berlepas diri dari orang-orang Syiah tersebut. Adapun yang terakhir yang 12 Muhammad bin Al-Hasan disebutnya itu Al-Mahdi Al-Muntadhar. Jadi Imam Mahdi itu ini. Ya. Coba bayangkan hadis sahih Imam Mahdi itu yang akan keluar nanti di akhir zaman. Itu namanya seperti nama Nabi Muhammad dan nama bapaknya seperti bapak Nabi Muhammad. Bapak Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah. Ini katanya Muhammad bin Al-Hasan. Berarti bukan Mahdi beneran. Ini Mahdi-Mahdian nanti. Ya. Imam Mahdi yang benar Muhammad bin Abdullah. Ya. Namanya seperti nama Rasul dan bapaknya seperti nama bapak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun 260 itu. Masuk ke Sirdab sampai sekarang tidak keluar-keluar. Bayangkan jemaah, sudah berapa ribu tahun. Kata Syekhul Islam, ya 400 tahun kata sudah berlalu enggak keluar-keluar. Itu kata Syekhul Islam. Kata kita sekarang sudah ribuan tahun tidak metu-metu. Ya. Sampai sekarang enggak keluar. Tapi yang berikutnya kesesatan Syiah, akidah Syiah yang keberapa? Yang keempat,
ya'taqiduna anna al-Qur'an ghairu mahfuz. Al-Qur'an tidak terpelihara, sudah robah. Ini jelas mendustakan Quran, surah Al-Hijr ayat 9. Ya. Yang kelima, ya'buduna alal bait wa yatawassaluna bihim. Mereka beribadah nyembah ahlul bait dan bertawassul dengan ahlul bait, ya, dan dengan imam-imam mereka. Itu kesesatan akidah Syiah. Berikut yang keenam, ya'taqidun anna la'imah lahum tasarruf fil qaun. Meyakini bahwa para imam mereka, ya, tasarruf fil qaun, mengatur alam semesta. Dan imam-imam mereka maksum. Baik, dan banyak yang lain. Itu hanya diantara yang poin penting seperti taqiyah, enggak dibahas. Akidah raj'ah, enggak dibahas. Masih banyak. Cukup dengan beberapa poin ini telah menunjukkan rusaknya daripada agama Syiah. Tapi kita kembali kepada kitab kita para jemaah. Yang kedua, Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah. Baca ini Jahmiyah ini. Nisbatun ilal Jahmi bin Safwan. Jahmiyah itu adalah nisbah kepada seorang bernama Jahm bin Safwan. Ya. Jahm bin Safwan ini sebagian ulama mengatakan dia berorang Samarkand, sebagian mengatakan dia orang Tirmidz. Ya. Orang Samarkand, sebagian mengatakan orang Tirmidz. Dan lengkapnya nama Jahm bin Safwan adalah Jahm bin Safwan Abu Muhriz As-Samarkandi. Abu Muhriz As-Samarkandi. Rasul Jahmiyah min akdzabin nas, dia termasuk sedusta-dusta manusia ala Allah, terhadap Allah. Ya. Bagaimana tidak dikatakan sedusta-dusta manusia karena akidahnya demikian rusak. Hampir seluruh aliran sesat itu mengadopsi dari kesesatan Jahm bin Safwan, jemaah. Dan Jahm bin Safwan ini termasuk di antara orang yang memiliki kehebatan dalam berdebat. Memiliki retorika dalam bicara sehingga mudah didengar orang pemahaman sesatnya itu. Sehingga banyak pengikutnya. Bahkan ngalah-ngalahkan gurunya sendiri. Siapa gurunya? Jadi Jahm bin Safwan ini ketemu di Kufah dengan gurunya yang bernama Al-Ja'ad bin Dirham. Nah, Ja'ad bin Dirham sebenarnya yang pertama kali, ikhwan, kalau ditanya siapa orang yang pertama kali sesat dalam sifat Allah, dia menolak sifat Allah, itu namanya Al-Ja'ad bin Dirham. Lalu ditularkan kepada atau berguru kepada dia nih namanya Jahm bin Safwan. Lebih terkenal mana? Lebih terkenal Jahm, bahkan akidah penafian sifat itu disandarkan kepada Jahm bin Safwan, bukan kepada Al-Ja'ad bin Dirham. Padahal yang pertama kali mengingkari itu Al-Ja'ad bin Dirham. Ya. Oleh karena itu, ikhwan, kesesatan firqah yang berkaitan dengan sifat Allah itu enggak ada di zaman Rasul, enggak ada di zaman sahabat, gitu ya. Tapi muncul baru di zaman tabi'in. Adapun firqah, kesesatan yang menyimpang dalam masalah takdir misalnya, itu sudah ada di zaman sahabat. Di zaman akhir masa sahabat, di zaman Ibnu Umar. Penyesatan tentang masalah takdir. Pertama kali yang menyimpang dalam masalah takdir, mengingkari takdir siapa namanya? Ma'bad al-Juhani di Basrah. Bahkan kalau Khawarij, bibitnya sudah muncul di zaman Rasulullah, bibitnya Khawarij itu. Maka kalau ditanya firqah apa yang paling pertama menyimpang dalam Islam, jawabannya Khawarij. Karena dia biangnya sudah ada di zaman Rasulullah. Lalu Qadariyah. Sehingga kata Syekhul Islam dan juga banyak ulama yang lain, diantaranya Abdullah bin Mubarak mengatakan, ketika Nabi bersabda bahwa umat berpecah belah kepada 72 golongan, sataftarik umati ala salatin wa sabina firqah kulluha finnar ila wahidah. Semuanya sesat menyimpang kecuali satu. Berarti 72 menyimpang. Nah, 72 ini dan mungkin banyak lagi nanti sekte-sekte yang menyimpang dalam Islam, namun pangkal pokoknya 4. Antum catat, usulul firaq arba'ah.
Usulul firaq, pangkal pokok firqah sesat 4. Pertama khawarij, yang kedua Rafidhah, yang ketiga Al-Qadariyah, yang keempat Murji'ah. Jahmiyah mana? Oh, belum. Usulul firaq 4 ini. Ya. Nah, sekarang apa kesesatan Jahmiyah para ikhwan? Kita baca dulu perkataan Syekh. Alladzi qatalahu Salim atau Silm. Ya. Yang mana si Jaham ini, Jaham bin Safwan ini, ikhwan, hidup di masa tabi'in. Ya. Jaham bin Safwan itu hidupnya di masa tabi'in. Dia mati tahun 128 Hijriah. Ya. Di masa tabi'in. Antum ingat 2 nama. Siapa gurunya? Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad bin Dirham ini dibunuh oleh gubernur Irak. Yani pada masa pemerintahan Bani Umayyah, dibunuh oleh gubernur Irak namanya Khalid bin Abdullah Al-Qusari atau Al-Qasri karena sebab mengingkari 2 sifat. Pertamanya cuma 2 sifat yang diingkari. Yani mengingkari sifat al-khulah atau mahabbah bagi Allah. Yani katanya Nabi Ibrahim tidak dicintai oleh Allah. Ya. Yang kedua sifat kalam, katanya Allah tidak ngajak bicara kepada Nabi Musa. Dan ini kisah masyhur tentang disembelihnya siapa? Al-Ja'ad bin Dirham. Ceritanya gubernur ini, dan ini tentu atas perintah khalifah, ya, atas perintah khalifah. Ceritanya gubernur itu sedang sholat Idul Adha, lalu dia di atas mimbar berkhutbah, dia mengatakan kepada kaum muslimin, "Dhuhu taqabbalallahu dhuhayakum, fa inni mudahhin bil Ja'ad bin Dirham." Berkurbanlah kalian wahai kaum muslimin, semoga Allah menerima kurban kalian, aku pun akan berkurban menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ya. Dia tidak bertobat. Kalau bertobat ahli bidah jangan dibunuh. Dia bertobat, tapi dia tidak mau juga bertobat. Fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila. Karena dia mengklaim bahwasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Al-khullah. Al-khullah itu al-mahabbah. Al-khullah itu cinta tingkat yang paling tinggi, jemaah. Ya, al-khullah. Dan tidak boleh seorang mengambil al-khalil kecuali yakni hanya Rasul saja dan hanya Nabi Ibrahim Khalilullah. Walam yukallim Musa takliman, dan Allah tidak ngajak bicara Musa. Kemudian dia turun dari mimbar, wa akhadha sikin, dia ambil pisau, wa dhabahahu dhabh syati, lalu disembelihnya dia seperti menyembelih kambing. Fasyakarahu ulama, maka ulama bersyukur, berterima kasih kepada gubernur ini. Namun menurut Syekh masyhur ya, Al-Salman hafizahullah, jadi kisah ini masyhur memang. Imam Bukhari meriwayatkan di kitab tarikhnya. Imam-imam ahli hadis yang lain, bahkan Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah juga meriwayatkan kisah penyembelihan siapa namanya? Ja'ad bin Dirham ini oleh gubernur Abdullah bin Khalid bin Abdullah Al-Qusari atau Al-Qasri. Namun walaupun masyhur, kata Syekh masyhur Al-Salman, kisah ini tidak sahih. Artinya kalaupun disembelih, bukan karena gubernur ini cinta sunnah sehingga memberantas bid'ah, bukan. Tapi karena unsur apa? Kalau penguasa itu unsur politik saja. Tapi ala kulli hal, terserah masalah apa nih, yang penting lumayanlah ahli bid'ah disembelih. Kan aman. Agama menjadi aman dari penyimpangan gitu, lumayan. Ya. Yang jelas kisah ini masyhur dibawa selalu dalam kitab-kitab akidah para jemaah. Karena memang yang meriwayatkan adalah para ulama-ulama ahli sunnah dalam masalah ini. Nah, itulah guru daripada Jaham bin Safwan. Ya. Dan apa akidah yang paling menonjol dari Jaham bin Safwan ya ikhwan? Catat. Yang pertama, aqidatun nafyis sifat. Akidah penafian sifat. Ya. Ini kesesatan akidah Jahmiyah adalah yang pertama, aqidatun nafyis sifat. Pertama, aqidatu nafyi as-sifat.
Idatun nafi as-sifati. Taib. Apa alasan Jaham bin Sofwan ya dan yang semisal mereka mengingkari sifat? Ada 3 alasan ya kawan, alasannya. Ada 3 alasan. Yang pertama antum catat bahasa Indonesia saja. Anna isbatis sifat yaqtadi ay yakuna Allah jisman. Ya. Lianna sifat la taqumu illa bil ajsam. Ini alasan pertama Jahmiyah. Kenapa menolak sifat? Karena menetapkan sifat itu berkonsekuensi Allah punya jasad. Karena sifat tidak akan mungkin tegak kecuali dengan jasad atau jisim. Ya. Makanya antum dengar apa kata Aswaja? Wahabi itu mujassimah. Dan antum jangan baper digituin. Antum tanya, maksud antum jisim itu apa? Karena kata jisim, kata tempat, Allah maujud bila makan. Kata mereka Allah ada tanpa tempat. Allah tidak bertempat. Lalu katanya Wahabi mengatakan Allah bertempat. Ini antum jangan baper, tanya apa tempat maksud antum? Karena al-jisim, al-makan, dan satu lagi al-jihah atau arah, itu adalah lafaz yang Al-Quran tidak menetapkan dan Al-Quran tidak menafikan. Tempat, jasad atau jisim, dan satu lagi apa? Arah. Bagi Allah, Al-Quran tidak menetapkan, tidak pula menafikan. Maka jika demikian perlu dirinci. Apa maksud jisim? Jadi tanya, ini orang Aswaja itu tanya. Apa maksud kata antum jisim? Kalau antum maksudkan jisim adalah wajah Allah, kalau maksud antum jisim adalah tangan Allah, jari Allah, kalau itu yang dimaksud, maka kita katakan, iya, anak mujassimah. Yang maksudnya jisim adalah wajah. Allah punya wajah sebagaimana dalam Quran. Allah punya tangan, namun tangan wajah Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Kalau itu yang dimaksud jisim tidak masalah. Tapi kalau dimaksud jisim Allah berjasad seperti makhluk, Allah ada tangan, ada sikutnya, ada dagingnya, ada darahnya, ada kulitnya. Lah, kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk yang punya darah, ya, punya urat dan semisalnya. Tidak. Demikian pula tempat yang dimaksud apa? Kalau tempat yang dimaksud Allah yakni beristiwa di atas al-ulu, di atas, maksud tempat yakni di atas, maka tidak masalah. Iya, Allah bertempat. Tempatnya atas. Istiwa di atas arasy, itu tempatnya Allah. Tapi kalau tempat yang dimaksud Allah bertempat di mana tempat menaungi Allah, seperti kita ada di sebuah tempat dinaungi kita oleh tempat, maka tidak bagi Allah, karena Allah di atas makhluknya. Allah tidak dinaungi, tidak diliputi oleh makhluknya, tapi Allah meliputi makhluknya. Apalagi kalau tempat maksudnya, ya, ini Allah di dalam langit, dinaungi langit. Naudzubillah, tidak demikian. Demikian pula arah, kawan. Kalau arah yang dimaksud jihatul ulu, kalau arah yang dimaksud oleh antum apa arah? Al-ulu, maka na'am, Allah memiliki arahnya al-ulu, tinggi. Tapi kalau arah yang dimaksud oleh antum arah yakni kiri, kanan, bawah, apalagi, naudzubillah, kita tidak menetapkan arah yang seperti itu. Jelas ya? Jadi antum jangan langsung baper, mujassimah. Loh, jisim itu apa dulu? Kalau jisim maksudnya kayak makhluk, tidak. Tapi jisim yang dimaksud Allah punya wajah, tidak masalah. Allah memang punya wajah. Allah punya tangan, bahkan Allah punya jari, Allah punya betis, bahkan dalam surah Al-Qamar, ya, Allah disebutkan dalam hadis punya kaki, tidak masalah. Kalau itu yang dimaksud jisim oleh kalian, kita katakan na'am, ya. Tapi kalau jisim seperti makhluk, maka kita katakan tidak. Tapi ya, itu satu konsekuensi alasan Jahmiyah menolak sifat Allah. Alasan yang kedua, ikhwan, iradatu tanzihillah. Tujuannya mensucikan Allah agar tidak menyerupakan dengan makhluk. Jadi niatnya baik tidak? Baik. Ternyata niat baik saja tidak cukup. Niat menolong janda yang kesepian, kedinginan. Niatnya baik, tapi zina haram. Ya. Tapi antum kalau nolong janda dengan diberinya nafkah tidak masalah. Ya, dinafkahi. Ya, walaupun tidak harus dikawini, tapi hanya menafkahi janda itu masya Allah.
dalam hadis orang yang menolong janda, ya, yakni membantu as-sa'yu 'alal armalah kal mujahid fi sabilillah, seperti berjihad di jalan Allah, seperti ibadah-ibadah yang masya Allah, seperti ibadah puasa dan misalnya ibadah sholat, besar pahalanya, kawan. Baik, jadi niatnya baik. Yang kedua, mensucikan Allah Ta'ala. Yang ketiga, ikhwan, alasan Jahmiyah menolak sifat Allah, anna wasfallah yaktadi musyabahatallahi bi khalqihi, katanya. Bahwa mensifati Allah seperti yang ada dalam Quran gitu ya, ada dalam sunnah-sunnah, kata mereka itu konsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita katakan ya ikhwan, ini mudah, hujah mereka ini gampang sekali dibantahnya. Seperti poin yang ketiga, menetapkan sifat seperti yang ada dalam Quran atau dalam hadis-hadis, itu konsekuensi menyerupakan. Maka yang dikatakan berarti otak ente yang menyerupakan. Siapa yang merupakan? Otak ente yang sudah ngeres, istilahnya sudah menyerupakan dengan makhluk. Makanya kaum Mu'attilah seperti mereka ini, sebelum menolak sifat, sebelum mentaktil, dia terlebih dahulu telah melakukan penyerupaan atau tamsil. Karena mereka seolah-olah kalau menetapkan berarti menyerupakan. Itu ente, logika ente itu. Sementara Allah dalam Quran kan tidak demikian. Para sahabat tidak pernah bertanya, tidak pernah takut untuk menetapkan sifat-sifat Allah tersebut. Ya, itu satu ya. Akidah yang kedua, aqidatul irja. Aqidatul irja. Nah, siapa yang tahu ini dalam masalah apa ini? Aqidatul irja dalam masalah iman. Jadi dia itu murji'ah dan gulatul murji'ah. Bahkan murji'ah yang rusak disandarkan kepada murji'atul jahmiyah. Karena iman kata dia apa ya kawan? Rusak sekali. Iman kata dia ma'rifah. Iman itu ma'rifatullah, kenal Allah. Kenal Allah mukmin dan kenal Allah kafir. Konsekuensinya iblis kenal Allah tidak? Kenal. Iblis, Firaun, Abu Jahal, Abu Lahab. Ini rusak, berarti konsekuensinya mereka semua mukminin. Ya. Baik, yang ketiga akidahnya Jahmiyah, yang ketiga aqidatul jabr. Nah, siapa yang bisa ini aqidatul jabr. Aqidatul jabri. Boleh jabari ya. Boleh dibaca al-jabari, ya, al-jabari, boleh al-jabri. Apa maksudnya? Dalam masalah apa ini? Ini tadi dalam masalah al-iman. Sekarang masalah apa ini? Ahsan. Ini dalam masalah al-qadar. Jadi dalam masalah takdir dia itu apa? Jabriyah. Siapa? Jahm bin Safwan. Jadi kesesatan diborong sama dia semua, ikhwan. Makanya dia rusak sekali. 4. Aqidatul qaul bi fana'i. Bi fana'i al-jannati wa, yo terjemahkan. Bi fana. Aqidatul qauli bi fana'il jannah wan nar. Apa artinya? Keyakinan tentang qaul. Qaul itu maksudnya ya keyakinan atau perkataan, boleh. Keyakinan tentang perkataan apa? Panaknya jannah dan neraka. Arti panah apa? Binasa. Banyak yang lain ikhwan, namun yang menonjol ini 4, termasuk aqidatu bi khalqil Quran. Tambahkan aqidatu bil khalqi al-Quran. Tambahkan sendiri ya. Yang kelima, aqidatu al-qawli. Gini, seret. Aqidatu al-qawli bi khalqi ya al-Qur'an. Yes. Nanti ada inilah. Iso ta?
Piye carane? Walah rek. Iyo, alah. Iyo. Wes 5 ya ki ya. 5 aqidatu aqidatul qawli bi khalqil Quran. Habis ya, kita lanjut dengan berarti sampai jamnya insyaallah. Kita lanjut nanti akidah setelahnya ya. Baik. Bismillah, untuk para jamaah mohon mengingatkan kembali demi kenyamanan bersama, kita bisa pakai terus maskernya baik di dalam ruangan maupun nanti selepas keluar dari ruangan ini. Kemudian untuk pertanyaan jamaah, untuk yang ikhwan nanti bisa langsung disampaikan saja supaya tidak ada kertas yang disampaikan ke Ustadz. Kemudian untuk akhwat nanti bisa disampaikan kepada admin yang ada di grup WhatsApp akhwat. Demikian. Untuk protokol kesehatan tetap kembali kami ingatkan kepada jamaah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap dipakai maskernya baik di dalam ruangan maupun nanti sampai keluar dari ruangan. Terima kasih. Baik, kita masuk ke hadis Sabit Al-Bunani, hadis Anas bin Malik. Mana hadis ini menjelaskan tentang hadis yang menceritakan tentang hukum tatwilil qiyam ba'da ruku'. Hadis untuk memperpanjang atau melamakan berdiri setelah ruku', yakni i'tidal. Jadi banyak kesalahan di antara kita dalam salat. I'tidal itu cepat-cepat, bahkan di situ ada doa yang panjang juga. Yaitu hamdan katsiran subhanallah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi ahlus sana'i wal majd ahlus sana'i wal majd dan seterusnya. Dan juga ba'da taib wal julusi baina sajdatain, dan juga ketika duduk di antara dua sujud. Baik. Kita baca hadisnya. An Sabitin Al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ini nama lengkapnya Sabit bin Aslam Al-Bunani. Dan beliau ini termasuk salah seorang ulama tabi'in. Meninggal tahun 127 Hijriah. Ya, mata sanata 27 wa mi'ah. 127 Hijriah. Dalam sifat salat ini al-haditsus tsamin, hadis yang ke-8. Kalau urutan dalam kitab Umdatul Ahkam, hadis yang ke as-sadis wa tsamanin. Hadis 86. An Sabitil Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inni la alu an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Qala Sabit fa kana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati makatha hatta yaqulu al-qa'il qad nasiya. Baik, terjemahnya dari Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik. Qala, dia berkata, ini sungguhnya aku la alu nanti akan ada penjelasan di sini. Alu yakni tidak la uqassir, tidak berkurang, tidak keliru, gitu ya. Tidak keliru, tidak berkurang. An usolliya, untuk salat bikum bersama kalian, kama ra'aitu Rasulullah SAW yusalli bina, sebagaimana aku melihat Rasul salat bersama kami. Yang ngomong siapa ini? Anas bin Malik. Jadi kata Anas, aku ini salat sudah seperti Rasul, tidak kurang. Ya kayak gini Rasul ketika beliau salat bersama kami. Ya. Qala Sabit berkata, jadi Sabit seorang tabi'in. Ya, antum bisa lihat di sini Ar-Rawiyan di syarahnya, lihat.
Ar-Rawiyani dua rawi. Yang pertama Sabit bin Aslam Al-Bunani. Itu Sabit bin Aslam Al-Bunani Al-Basri. Ahadul A'lam, salah seorang dari tokoh ya tabi'in, siqatun 'abidun minat tabi'in, yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis, abidun ahli ibadah minat tabi'in, dari kalangan tabi'in. Mata, meninggal sanata tahun sanata 27 wa mi'ah, 127 meninggal. Ya, taib. Nah, Sabit meriwayatkan dari Anas. Ya. Meriwayatkan dari Anas bin Malik. Lalu kata As-Sabit, qala Sabit, fa kana Anas yasna'u. Anas bin Malik melakukan syai'an, sesuatu, la arakum tasna'unahu, yang aku tidak melihat kalian melakukan. Ini salat kalian tuh beda dengan Anas. Salat kalian kok enggak kayak Anas. Jadi di mana letak salahnya? Letak salahnya itu kecepatan di i'tidalnya. Cepat-cepat i'tidalnya. Nah, lalu kata Sabit, kana idza rafa'a rasahu minar ruku', di mana Anas kalau bangkit mengangkat kepalanya dari ruku', intasaba qa'iman, ya, beliau berdiri tegak, ya. Berdiri tegak, intasaba itu waqafa, berdiri tegak. Ya. Ini enggak kayak per gitu kan. Kalau kita kayak per, sami Allahu liman hamidah, alhamdulillah akbar, enggak ada berdiri tenang dulu tuh, berdiri enggak ada. Tapi kalau Anas ketika rafa'a rasahu minar ruku' intasaba qa'iman hatta yaqulal qa'il, berdirinya itu sampai-sampai ada orang yang ngomong. Qa'il itu ada orang yang ngomong, yaqul ngomong. Jadi sampai-sampai ada orang yang ngomong, qad nasiya. Ini orang, ini Anas ini kayaknya udah lupa ini. Saking apa? Dianggap lamanya. Ya tentu lamanya tidak seperti baca surat Al-Baqarah, jemaah. Ya lama lah, enggak, maksudnya ada jeda. Wa idza rafa'a rasahu minas sajdati, dan apabila mengangkat kepala ya dari apa? Mengangkat kepala dari sujud. Ya, makatha, berarti mengangkat kepala dari sujud untuk apa? Untuk duduk di antara dua sujud maksudnya. Itu makatha. Makatha yakni berdiam. Yakni duduk berdiam, maksudnya berdiam lama. Hatta yaqulal qa'il qad nasiya, sehingga orang sampai mengatakan dia telah lupa. Taib. Rawi yang pertama tadi siapa? Sabit bin Aslam Al-Bunani. Yang kedua Anas bin Malik bin An-Nadhr Al-Ansari. Ya. Anas bin Malik bin Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, antum baca yang kedua ini. Nah ini. Anas bin Malik bin An-Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji. Anas bin Malik bin An-Nadhr. An-Nadhr ini kafir. Ya. An-Nadhr ini kafir, dia masuk agama Nasrani. Ya. Sehingga menjandalah, mati dia, lalu mati di atas kafirannya, sehingga menjandalah ibunya Anas. Siapa namanya ibunya Anas? Ummu Sulaim. Dinikahilah oleh konglomerat ya. Saat itu masih kafir. Konglomerat itu masih kafir. Lalu Ummu Sulaim ini mensyaratkan, kalau mau nikahi saya syaratnya muslim, harus Islam, masuk Islam. Siapa dia? Abu Ghazi, Abu siapa? Abu Tolhah. Itu mahar termahal sedunia. Ya, masuk Islam maharnya. Itu aku enggak minta apa-apa, cukup mas kawinku itu saja, engkau masuk Islam. Masuk Islam. Karena tergoda janda, tapi Abu Tolhah sahabat yang mulia, kawan, bukan karena janda. Memang Allah memberinya hidayah. Jadi Anas ini bapaknya Anas bin Malik ya. Malik ini maksudnya, Malik ini yang dia kafir. Bin An-Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji. Atat bihi Ummu Sulaim. Nah, datang ibunya beliau ini Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walahu 10 sinin. Dan Anas ini saat itu usianya berapa tahun, ikhwan? 10 tahun. Jadi Anas dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat usia 10 tahun. Hina qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi datang hijrah ke Madinah.
Berarti Nabi hijrah ke Madinah, Anas usia 10 tahun. Nabi hidup di Madinah 10 tahun. Berarti saat Nabi wafat, Anas berapa usianya? 20 tahun. Masih sangat muda. Ya, masih sangat muda sekali. Untuk apa ibunya membawa Anas kepada Rasulullah? Faqalat, kata ibunya ini, ya Rasulullah, hada Anas gulamun yakhdumuka. Ya Rasulullah, ini Anas, seorang anak yang akan melayanimu. Jadi pelayan. Ya. Maka minta didoakan dia kepada Rasulullah, maka Rasul pun mendoakannya. Dan ini adab ya Rasulullah. Rasulullah itu kalau diminta didoakan, itu langsung mendoakan ikhwan. Itu adabnya. Kita coba pakai adab ini. Kadang ada teman kita, akhi, ana sakit ini, tolong doakan ana. Langsung antum, ya Allah mudahkan sembuhkan antum, Allah mudahkan kesembuhannya, Allah yashfiq atau syafakallah, ya. Jangan ya sih nanti segampang tak doa aja. Enggak doa itu pada nanti. Kelalen, lupa. Doakan langsung ikhwan. Maka didoakan dia, Allahumma aktsir malahu. Perhatikan ada 4 hal yang doakan oleh Nabi kepada Anas. Yang pertama, ya Allah banyakkan hartanya. Boleh minta harta banyak itu boleh. Ya. Ya Allah kayakan saya, banyakkan harta saya. Namun afdolnya ditambahkan dengan berkah. Ya Allah banyakkan harta saya dan beri keberkahan. Ya, boleh minta banyak harta itu boleh. Ya. Minta istri banyak, ya tentu boleh karena istri bagian dari harta. Minta anak banyak dan semisal. Boleh doa. Tapi istri juga boleh doa. Ya Allah suami saya tolong jangan kawin lagi ya Allah. Jadi nanti kuat-kuatan doa. Mana yang kuat ikhwan? Apakah doa antum yang kuat dijabah oleh Allah? Atau istri antum justru yang kuat? Nanti Allah lihat mana yang maslahat. Kalau antum ternyata nggak mampu kawin lagi, mananya Allah sayang sama antum. Berarti antum kalau kawin lagi, musibah kena. Maka antum lebih baik istri satu saja. Gitu kata Allah. Dan itu yang terbaik. Ya jangan waduh Allah nih nggak diijabah doanya. Doa antum terbaik justru doa kepada Allah itu dikasih istri satu itu yang terbaik insya Allah. Ibu-ibu senang ya, ibu-ibu senang. Ya. Allahumma aksir malahu. Yang kedua wa waladahu, anak. Makanya anaknya Anas ikhwan 120 orang itu. Anak Anas bin Malik loh anaknya. Ya anak plus cucunya 120 orang. Entah dari berapa istri, ya. Makanya kita selalu Anas selalu menyampaikan, buatlah anak sebanyak-banyaknya 29 71. Mampu-mampunya ya, karena banyak anak, banyak rezeki, banyak keberkahan, ya. Terus dalam riwayat yang lain itu panjang umur ikhwan. Maka yang ketiga panjang umur. Ya. Wa atil umrahu, panjangkan umurnya. Lalu yang keempat wa adkhilhul jannah, dan masukkan ke surga. Kata Anas yang 3 sudah nyata doa Rasul ini. Aku kalau panen 2 kali, banyak hartaku, anakku sampai 120, lalu umurku panjang. Cuman aku tinggal satu yang aku harapkan itu masuk surga. Subhanallah. Nabi mendoakan wa adkhilhul jannah. Nabi loh ikhwan yang doakannya. Ya tentu secara dipastikan para sahabat semuanya masuk surga, termasuk Anas bin Malik. Mana di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa semua sahabat dijanjikan surga. Ya. Qala Anas, fara'aitu snataini, dalam riwayat aku telah melihat nyata ada 3, di sini 2 ya, maksudnya banyak harta dan banyak anak. Wa ana arju as-salisah, dan aku berharap yang ketiga, maksudnya surga. Dalam riwayat yang lain yang keempat berarti. Karena dalam riwayat yang lain yang terlewat apa ikhwan? Umur panjang. Falaqad dafantu liusalli siwa waladi 125. Ya. Dia di sini ngakunya berapa? 125 malah ikhwan. Ya. 125 dia. Ya. Jadi anak dan cucu ya, anak dan cucu. Wa anna ardi belum diterjemahkan ini. Falaqad dafantu, dan aku mati, dikubur yang mati. Lisulbi siwa waladi, dan dari tulang sulbiku jadi lahir anak keturunan 125. Wa inna ardi latusmiru fis sanah maratain, dan kebunku atau tanahku atau kebunku itu berbuah dalam setahun 2 kali. Orang cuma sekali, dia 2 kali. Karena berkah doanya siapa? Rasulullah SAW. Baqi Anas yakhdumun Nabi, Anas terus melayani Nabi SAW, wa aqama ba'dahu fil Madinah, dan tetap ya tinggal setelah itu di Madinah. Tsumma najala al-Basrah,
kemudian dia tinggal di Basrah. Nah, ketika kepala Husain bin Ali bin Abi Thalib dibawa ke hadapan Ubaidullah bin Ziyad, Anas di situ di Basrah. Ya. Anas saat itu sedang berada di Kufah, ya. Sedang berada di Kufah, ada di Ubaidullah bin Ziyad, menyaksikan bagaimana Ubaidullah bin Ziyad mengorek-ngorek mulut, ya, dan hidung kepala daripada Husain, ya, kepala daripada Husain, bukan dicincang, bukan, maksudnya dikorek-korek begitu. Lalu Anas pun ya melarang kepada Ubaidullah bin Ziyad. Kata Anas, aku pernah melihat mulut Rasulullah SAW mencium di mulutnya Al-Husain. Maka nyahkan pedangmu dari mulutnya Husain. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu sudah tua beliau di situ. Nah, maka beliau tinggal di Madinah terus sampai akhirnya tinggal di Basrah dan meninggal di Basrah pada tahun sanata 90 tahun 60 Hijriah. Tahun 60 Hijriah atau kurang lebih tahun 61 Hijriah. Ya. Peristiwa pembunuhan Husain itu tahun 61 Hijriah. Ya, dan itu Anas bin Malik masih hidup. Jadi kurang lebih tahun 90 Hijriah Anas meninggal dunia. Pembunuhan Al-Husain tahun 61 Hijriah. Anas bin Malik meninggal tahun sanat 90. Berapa 90? 90 Hijriah. Baik. Kemudian kita lihat syarah al-kalimat. Syarah kalimat yakni kosakata dari hadis. La alu yamudu al-hamzah, dipanjangkan hamzahnya, la alu ay la uqassir. La uqassiru. La uqassiru yakni aku tidak mengurangi salat. Tidak mengurangi salatku. Ya sempurna salatku itu, gitu maksud Anas. Wal gharad minal jumlah hassan nas alal akhdhi bima yaf'alu. Dan tujuan ya dari kalimat ini apa? Maksudnya Anas, kenapa Anas ngomong gitu? Anas ngomong gitu tujuannya anjuran kepada manusia agar mengambil apa yang dia lakukan. Dan ini boleh. Memuji diri sendiri, tapi untuk kemaslahatan manusia agar yakin itu tidak masalah. Ya. Misalnya, aku pernah loh di hadapan Syekh Fulan, aku melakukan ini. Ya, agar supaya misalnya seseorang mengambil pelajaran. Tidak masalah. Dan kita harus nanti berbaik sangka. Jangan, wah Ustaz ini lagi pamer nih, lagi pamer gurunya gitu. Tidak. Jadi boleh ya memuji diri sendiri seperti Anas ini. Anas kan memuji dirinya bahwa itu sholatku itu sudah mantap. Itu sholatku seperti itu aku sholat. Tidak mengurangi, aku sholat di belakang Rasul begitu. Sebagaimana Rasul SAW sholat di belakang kami, di depan kami. Sebagaimana kami dulu sholat di belakang Rasul SAW. Demikian aku melihat Rasulullah. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Kemaslahatan. Kemudian an usolli bikum ay fis salati bikum. Maksudnya salat bersama kalian, yakni ketika salat yakni bersama kalian mengimami. La arakum maksudnya la ubsirukum. La arakum aku tidak melihat kalian, yakni tidak memandang kalian dengan mata aku. Wal khitab li ahli zamani sabit. Ya, ini perkataan sabit ya, dan arah bicara ini kepada orang-orang di zaman sabit. Perhatikan alladzi kanu yukhaffifuna al-qiyam, di mana di zaman itu, di zaman Sabit Al-Bunani, orang-orang salat mereka yukhaffifuna, meringankan berdiri ba'da ruku, yakni berdiri pada ruku, setelah ruku itu tidak lama, cepat. Maksudnya yukhaffifun yakni mempercepat. Wal julus baina sajdaini, dan juga duduk di antara dua sujud. Ya. Baik, lalu intasaba tadi maknanya waqafa, nasiyah maknanya dahala, yakni maksudnya hilang ingatan, yakni lupa. Waqafa ini berdiri. Tapi minas sajdah yakni al-ula, jadi sujud yang pertama. Ya, sujud pertama kan duduk. Karena sujud kedua adalah bangkit kan itu ya. Sujud pertama duduk dan terus sujud, lalu sujud lagi yang kedua bangkit. Nah, ini maksudnya sujud pertama. Makasa yakni baqiya jalisan, makasa yakni terdiam, yakni tetap duduk. Baik. Perhatikan kata Syekh di sini. Syarah al-ijmali kana an-nasu mundu awakhir asri sahabah. Manusia pada zaman akhir generasi sahabat mereka yukhafifu itu meringankan apa tadi? Yakni menyebentarkan, yukhafifu itu maknanya. Ya.
yukhaffifu katsirun minhumul qiyam ba'da ruku'. Ini kebanyakan mereka meringankan berdiri setelah ruku, wal julus baina sajdaini dan duduk di antara dua sujud. Wa fi hadzal hadis yukhbiru Sabitun al-Bunani, dan di dalam hadis ini Sabit al-Bunani mengkabarkan bahwa ahadut tabi'in, dan dia seorang tabi'in, ana Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik karena yaqulu, dia berkata, inni la uqassiru an usalli bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Aku tidak mengurangi salatku sebagaimana Rasul dulu salat di depan kita, atau salat bersama kami, Rasul imamnya. Nah, kata wa innahu kana, dan bahwasanya Anas bin Malik yutilul qiyam ba'da ruku wal julus baina sajdataini. Walaupun ini perkataan atau perbuatan Anas, namun kan Anas mengatakan itulah salatnya Rasul. Berarti yang memperlama berdiri setelah ruku dan duduk di antara sujud, ini perbuatan Anas, namun Anas mengatakan ini perbuatan Rasul. Berarti ini marfu kepada Rasul SAW, hatta yaqulul qail, sampai orang sampai ada orang yang mengatakan qad nasiya min tuli ma yamkus, ya, telah lupa karena saking lamanya berdiam. Taib. Kita ambil fawaid dari hadis ini ya kawan. Yang pertama, hirsus sahabah, ya, semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ala tamassuki bi sunnati, berpegang teguhnya kepada sunnah, wa hasan nas 'alaiha, dan juga para sahabat wa hassi, ya, ala tamassuki wa hassin nas, berarti hassi ke bawah, wa hassin nasi 'alaiha, dan anjuran atau menganjurkan manusia untuk berpegang dengan sunnah, itu sahabat. Tsaniyan, yang kedua, annal masyru', bahwasanya yang disyariatkan itu tatwilul qiyam ba'da ruku'i wal julus baina sajdataini, adalah memanjangkan berdiri setelah ruku', jangan segera-segera, jangan buru-buru untuk sujud, tapi berdiri lama dan duduk di antara dua sujud, ya. Coba antum resapi doanya, Rabbighfirli warhamni, Masya Allah ikhwan. Rizki ada, rahmat ada, hidayah ada, subhanallah. Itu kalau orang itu betul-betul menghayati itu doa, dia akan menangis di situ. Tidak keburu-buru. Ini enggak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apalagi ada yang dua itu. Oh, malah itu yang dipilih. Rabbighfirli. Atau Rabbighfirli 2 kali gitu. Batal salatnya, enggak boleh ngomong Rabbighfirli 2 kali. Rabbighfirli gitu ya. Baik, bersapi ikhwan, minta ampun kepada Allah. Rabbighfirli, ya. Minta mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang keberapa? Yang ketiga, annahu la yukrahu lil mar'i. Nah, dia nih, faedah dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Bahwasanya tidak dibenci bagi seseorang, ya, lil mar'i madhu amalihi. Ya, madhu kita besarkan. Kalau besar di situ juga besar ya. Masya Allah. Annahu la yukrahu lil mar'i madhu amalihi idza kana liqasdi maslahatil islami wal muslimin. Tarjim, coba belajar terjemah. Annahu, bahwasanya, la yukrahu, tidak dibenci, lil mar'i, bagi madhu amalihi, memuji amalannya, idza kana, apabila, liqasdi, untuk tujuan, maslahatil islami, kemaslahatan Islam, wal muslimin, dan kaum muslimin. Baik, kita tambahkan faedah, ya. Kita tambahkan faedah. Perhatikan ikhwan. Kita tambahkan faedah. Anna sur'ah fi hadaini ruknaini khilaful masyru'. Bahwa tergesa-gesa pada dua rukun salat ini, i'tidal dan duduk antara dua sujud, adalah apa ikhwan? Khilafu al-masyru'. Apa artinya?
menyelisih yang disyariatkan. Fakasirun minal musallin la yatma'innuna fi hadaini ruknaini. Maka kebanyakan orang-orang yang salat la yatma'innun, tidak bertumakninah di dalam dua rukun ini. Akui itu. Qala Ibnu Qayyim mengatakan, ya, taksiru hadaini ruknaini mimma tasarrafa fihi imra'a bani Umayyah fi shalah wa hadathuhu fiha kama hadathu fiha tarka itmam at-takbir. Baik, kita lewat. Ada catatan penting kata Imam Ibnu Qayyim, wa kana hadihu sallallahu alaihi wasallam italata hadha rukni biqadri sujud. Perhatikan ya kawan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan di dua rukun ini, di i'tidal dan duduk antara sujud itu seukuran lamanya seukuran sujud. Ya. Wa hakada tsabit anhu fi jamil hadis. Dan demikianlah telah sahih dari Rasulullah pada seluruh hadis-hadis, yakni seluruh hadis-hadis ya, seperti Ashabus Sunan, wa fi sahih, dan juga dalam hadis sahih Bukhari an Anas, kana Rasulullah sallallahu yaq'udu baina sajdataini hatta naqul, bahwasanya Nabi SAW duduk di antara dua sujud sampai kami mengatakan qad auham, Rasul telah lupa. Berarti menunjukkan di duduk antara dua sujud Rasul itu lama gitu cuma. Ya. Wa hadhihi sunnah tarakaha aktsarun nas. Dan sunnah ini banyak ditinggalkan kebanyakan manusia min ba'din qiradi asri sahabat, terlebih-lebih setelah masa generasi sahabat. Sebagaimana tadi kata siapa? Kata siapa? Sabit al-Bunani. Walihada qala Sabit, oleh karena ini berkata Sabit yang al-Bunani tadi, kana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Ya. Baik, faedah berikutnya. Fadlu ihya'is sunan. Keutamaan menghidupkan sunnah Rasul, ya. Keutamaan menghidupkan sunnah Rasul idza umitat, apabila telah mati sunnah itu. Wal inkaru ala mukhalafati sunnah, dan pengingkaran terhadap orang yang menyelisihi sunnah. Faedah berikutnya yang keberapa? Tambahan dari Syekh Utsaimin tadi. Fihil bayanu bil fi'li. Dalam hadis ini al bayan bil fi'li, sebagai bentuk penjelasan dengan perbuatan, ya, kan praktek salat ya, perbuatan, wa tanbihu alaihi bil qaul, dan diberi peringatannya dengan ucapan. Tadi Anas salat ya, lalu Anas dengan lisannya mengatakan, ya, atau Sabit juga dengan lisannya mengatakan kepada para sahabatnya di zaman beliau. Nah, ada soal jawab enggak? Kalau tambah sehari juga nanggung soal jawab saja, atau bagi-bagi hadiah voucher atau Banjar, alas. Ummahat, tolong dicatat jawabannya. Para ummahat dicatat jawabannya. Sebutkan 3 kesesatan akidah Jaham bin Safwan atau akidah Jahmiyah. 3 saja. Jangan banyak-banyak. 3 saja. Enggak. Jawabannya 3. Bukunya enggak berapa. Baik. Ikhwan angkat tangan ya, ikhwan. Apa alasan Jaham bin Safwan menolak sifat? Atau Jahmiyah menolak sifat? 3 alasan. Sebutkan. Menyucikan Allah. Dan yang kedua, kalau dengan bahasa Arabnya nggak bisa ya, Indonesia saja ya. Ya nggak apa-apa, Indonesia saja dah.
Apabila menetapkan sifat, konsekuensinya apa? Menetapkan sifat seperti dalam Quran atau dalam Sunnah itu, konsekuensinya apa? Menurut dia, ahsan, menyerupakan dengan makhluk, menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Baik, yang ketiga satu lagi. Barakallahu fiik. Fadhal. Mau PC mau buku? Buku, fadhal. Tahun berapa Jaham bin Sofwan tewas? Jaham bin Sofwan hidup di masa siapa? Jaham bin Sofwan hidup di masa sahabat kah? Tabi'in kah? Tabi'in kah? Iya. Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan. Ayo. Zaman tabi'in tahun 120 matinya. Buku apa PC Pak? Jun. Buku. Baik, pertanyaan berikut. Hidup di generasi apa yang namanya Sabit Al-Bunani? Ayo. Tabi'in. Baik, fadhal. Buku. Akhwat sudah? Mana akhwatnya? Kan 4 akidah Syiah. Kepala kalau akidah Syiah itu Syiah bagaimana ya kawan? Syiah. Masa ada yang tanya antum lihat buku dulu. Syiah ini Syiah. Apa kerusakan Syiah? Kalau Syiah itu harus jual kepala semua. Ayo. Ya, terus. Ingkari Al-Quran? Lah. Ya bukan, ya Al-Quran apa maksudnya? Menyatakan Al-Quran? Tidak terpelihara atau tidak asli atau ada penambahan terus ada pengurangan. Ya, Syiah itu memiliki Quran Fatimah yang 7 kali lipat dari Quran ini. Jadi Quran ini dikurangi oleh para sahabat katanya. Pengkhianat para sahabat mengurangi Quran. Quran ini sudah tidak asli lagi. Terus. Ini 2 ya, 3. Yang ekstrimnya itu ya. Tidak yang secara umum aja tadi disebutkan apa? Kafirkan sahabat menganggap Quran tidak terpelihara. Terus. Banyak sekali. Khalifah, masalah khalifah. Tidak menganggap khalifah. Ini imamnya apa? Taib. Peci apa buku? Hah? Peci, Masya Allah. Fadal, fadal. El-Sais kah? El-Sais? Yang akhwat mana? Jawabannya. Anas bin Malik meninggal tahun berapa ya? Ya? 90 Hijriah. Fadal. Buku? Peci? Masya Allah. Fadal.
Anas bin Malik tahun 90 Hijriah. Ambil 3 faedah dari hadis Anas. Ambil 3 faedah saya dari hadis Anas. Jadi dari Syekh Utsaimin ada 3 faedah, lalu kita tambahkan dengan faedah-faedah yang lain. Ambil 3 saja, tidak masalah. Tafadhal. Hirsus sahabah ala tamasuk bi sunnah wa hathin nasi 'alaiha. Nah, tsani yang kedua. Boleh ya memuji amalan sendiri, boleh kemaslahatan. Taib, satu lagi. Disyariatkan apa? Memanjangkan atau melamakan berdiri dan duduk. Taib. Melamakan berdiri setelah ruku dan duduk di antara 2 sujud. Padahal apa buku? Peci, padahal. Ya antum enggak pakai peci sekarang pakai peci. Untuk akhwat. Kemudian dari sifat Allah benar. Dari akidah dalam takdir dia murji'ah, tapi apa was? Oh, iman. Jangan masalah qadariyah ya. Kalau qadariyah itu artinya mengingkari takdir. Dalam filsafat itu bukan qadariyah. Yani akidah di dalam masalah takdir, dalam masalah qadar itu dia murji'ah, jabriyah gitu loh, ya. Bukan qadariyah, bukan. Akidah dalam masalah qadar, akidah dia sesat dalam masalah takdir, dalam masalah qadar apa? Jabriyah atau jabariyah atau jabriyah. Bukan qadariyah. Masalah iman dia murji'ah, benar, tidak masalah. Dalam masalah takdir dia benar. Menafikan sifat Allah, meyakini bahwa orang yang beriman adalah yang meyakini berakidah jabariyah, ini benar. Beberapa. Jadi buku ada 5 lah ya. Ada 5 buku. Yang pertama untuk dan Bu Azmiarti dan Adelia ya. Yang 5 tadi namanya disebut. Oh, Mahat mau peci apa apa barangkali untuk suaminya. Saya kira cukup insyaallah. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan mohon tetap ya ikhwan patuhi protokol kesehatan ya. Dan ini dalam bentuk kita bentuk tawakal. Sebenarnya orang yang bertawakal itu yang melakukan ikhtiar usaha. Karena tawakal disebutkan kata para ulama, i'timadul qalbi 'ala Allah bittikhadil asbab. Syar'iyah, mencari sebab pakai masker, mencari sebab dengan menerapkan protokol. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Hada wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang keluar dulu untuk para akhwat silakan. Kita belakangan, akhwat keluar dulu.